Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahriza Arif Satria dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Kampus D, Bekasi, dengan nomor induk mahasiswa 18720500115. Pada mata kuliah Perekonomian Internasional dan dosen pengampu Ibu Hani Ari Ratsmani, SPD MPD. Perekonomian internasional. Ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ada konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi internasional, pengaruh ekonomi internasional terhadap ekonomi nasional. Kemudian yang kedua, teori-teori perdagangan internasional praklasik dan klasik. Kemudian yang ketiga, teori perdagangan internasional, teori modern. Kemudian yang keempat, teori-teori perdagangan internasional. Kemudian yang kelima, kebijakan perdagangan internasional kepada ekspor dan kebijakan impor. Dan yang terakhir yang keenam, ada kebijakan perdagangan internasional, kebijakan perdagangan lainnya. Yang pertama ada konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi internasional, pengaruh ekonomi internasional terhadap ekonomi nasional. Pengertian ekonomi internasional. Suatu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang organisasi ekonomi dan kerjasama ekonomi antar negara serta transaksi dan permasalahan ekspor-impor yang meliputi perdagangan dan keuangan atau moneter. Kemudian, ruang lingkup ekonomi internasional. Yang pertama, teori dan kebijaksanaan dalam perdagangan nasional. Kemudian yang kedua, teori serta kebijaksanaan dalam bidang keuangan dan juga moneter dunia internasional. Kemudian yang ketiga, pembentukan organisasi-organisasi dan unit kerjasama ekonomi internasional. Kemudian yang keempat, berdirinya perusahaan-perusahaan multinasional. Kemudian pengaruh ekonomi internasional terhadap ekonomi nasional. Perdagangan internasional sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jika suatu negara lebih banyak melakukan ekspor daripada impor, maka pendapatan nasional negara tersebut akan naik sehingga nantinya berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Kemudian yang kedua, teori-teori perdagangan internasional praklasik dan klasik. Praklasik, merkantilisme 1 dan 2. Teori praklasik. Teori praklasik yaitu paham yang ditandai dengan adanya campur tangan pemerintah secara ketat dan menyeluruh dalam kehidupan perekonomian guna menumpuk kekayaan logam mulia sebanyak-banyaknya sebagai standar dan ukuran kekayaan yang dimiliki, kesejahteraan dan kekuasaan negara tersebut, sedangkan bahwa suatu negara akan melakukan spesialisasi produksi terhadap suatu jenis barang tertentu yang memiliki keunggulan absolut dan tidak memproduksi atau melakukan impor jenis barang lain yang tidak mempunyai keunggulan absolut terhadap negara lain yang memproduksi barang sejenis. Teori praklasik. Teori praklasik merkantilisme 1. Suatu negara atau raja akan kaya atau makmur dan kuat bila ekspor lebih besar daripada impor. Surplus yang diperoleh dari selisih X dikurang M positif pemasukan logam mulia atau LM. Semakin besar ekspor neto, semakin banyak LM yang dimiliki atau diperoleh dari luar negeri. Pada waktu LM digunakan sebagai alat pembayaran, teori praklasik merkantilisme. LM yang banyak digunakan oleh raja untuk membiayai armada perang guna memperluas perdagangan luar negeri dan penyebaran agama.
Penggunaan kekuatan armada perang untuk memperluas perdagangan luar negeri diikuti dengan kolonialisme Amerika Latin, Afrika, dan Asia terutama abad. Kemudian kebijakan merkantilisme. Yang pertama, mendorong ekspor sebesar-besarnya kecuali LM, dan teori kedua, melarang atau membatasi impor dengan ketat kecuali LM. Teori klasik. Menurut Adam Smith, setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional karena melakukan internasional produksi dan mengekspor barang jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak, serta mengimpor barang jika negara tersebut memiliki ketidakunggulan mutlak. Data hipotesis teori keunggulan absolut. Di Indonesia, 1 kg teh dinilai sama dengan 1/4 sutra. 1 meter sutra dinilai sama dengan 4 kg teh. Kemudian di Cina, 1 kg teh dinilai sama dengan 2 meter sutra. 1 meter sutra dinilai sama dengan setengah kilogram teh. Kesimpulannya, harga 1 kg teh di Indonesia lebih murah hanya 1/4 sutra dibandingkan di Cina lebih mahal 2 meter sutra. Harga 1 meter sutra di Cina lebih murah hanya setengah kilogram teh dibandingkan dengan di Indonesia yang lebih mahal 4 kg teh. Kemudian kesimpulan yang kedua, Indonesia memiliki keunggulan absolut dalam produksi teh. Kemudian di Cina memiliki keunggulan absolut dalam produksi sutra. Di Indonesia dapat keuntungan 2 meter dikurang 1/4 meter sama dengan 1/34 meter sutra. Kemudian Cina mendapatkan keuntungan 4 kg dikurang setengah kilogram sama dengan 3,5 kg teh. Kemudian kelemahan teori Adam Smith. Perdagangan internasional akan terjadi dan menguntungkan kedua negara bila masing-masing negara memiliki keunggulan absolut yang berbeda. Bila hanya satu negara yang memiliki keunggulan absolut, maka tidak akan terjadi perdagangan internasional yang menguntungkan. Teori klasik menurut David Ricardo. Yang pertama, cost comparative advance. Nilai atau harga suatu produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Kemudian yang kedua, production comparative advance. Suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut dapat memproduksi relatif produktif. Kemudian, kelemahan teori comparative advance. Yang pertama, tidak dapat menjelaskan mengapa terjadi perbedaan harga untuk barang atau produk sejenis walaupun fungsi faktor produksi sama di kedua negara. Kemudian yang kedua, teori ini mengatakan perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan efisiensi dan produktivitas, perbedaan harga antara dua negara. Kemudian yang ketiga, jika pada poin pertama terjadi antara dua negara, tentu tidak ada perdagangan internasional. Kemudian yang keempat, muncul teori modern dari HO yang menjelaskan butir satu terjadi. Tetap terdapat perdagangan internasional. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara, sehingga terjadi perbedaan harga barang yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, teori perdagangan internasional, teori modern. Teori-teori perdagangan internasional. Pertama, teori keunggulan mutlak atau absolut. Yang kedua, teori keunggulan komparatif. Yang ketiga, membina hubungan yang baik antar negara.
Yang keempat, terciptanya spesialisasi. Yang kelima, tingkat kemakmuran negara meningkat. Yang keenam, mengurangi jumlah angka pengangguran. Dan yang terakhir, menyebarluaskan iptek. Teori keunggulan mutlak atau teori keunggulan absolut merupakan teori yang ditemukan oleh Adam Smith yang menjelaskan tentang keunggulan suatu negara terhadap negara lain secara mutlak dalam hal produksi. Teori keunggulan komparatif merupakan teori yang dikemukakan oleh David Ricardo dalam bukunya The Principles of Political Economy and Taxation tahun 1817. Dalam teori keunggulan komparatif, negara dapat tetap melakukan perdagangan walaupun salah satu negara tidak memiliki keunggulan absolut. Teori modern. Teori modern sering disebut dengan teori analisa sistem atau teori terbuka yang memadukan antara teori klasik dan neoklasik. Teori organisasi modern melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan yang saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang keempat, teori-teori perdagangan internasional. Pengertian teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional hanyalah teori yang berbeda untuk menjelaskan perdagangan internasional. Perdagangan adalah konsep pertukaran barang dan jasa antara dua orang atau lebih. Perdagangan internasional kemudian merupakan konsep pertukaran di antara orang atau entitas di dua negara yang berbeda. Teori perdagangan internasional adalah teori yang menjelaskan arah dan komposisi perdagangan antar negara, serta bagaimana efeknya terhadap perekonomian suatu negara. Di samping itu, teori perdagangan internasional juga dapat menunjukkan adanya keuntungan yang timbul dari adanya perdagangan internasional. Teori yang menjelaskan tentang perdagangan internasional pada dasarnya dibagi atas 3 kelompok besar, yaitu teori praklasik, merkantilis, teori klasik, dan teori. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah dengan yang lain di banyak negara. Siklus hidup produk teori. Raymond Vernon, seorang profesor Harvard Business School, mengembangkan teori siklus hidup produk teori di tahun 1960-an. Teori yang berasal dari bidang pemasaran menyatakan bahwa siklus hidup produk memiliki 3 tahap yang berbeda. Yang pertama, produk baru. Yang kedua, produk jatuh tempo. Dan yang ketiga, produk standar. Teori tersebut berasumsi bahwa produk-produk baru akan terjadi sepenuhnya di negara asal dari inovasinya. Pada tahun 1960-an, ini adalah teori yang berguna untuk menjelaskan keberhasilan manufaktur Amerika Serikat. Manufaktur Amerika Serikat adalah produsen dominan global di banyak industri setelah Perang Dunia Kedua. Ini juga telah digunakan untuk menggambarkan bagaimana komputer pribadi melalui siklus produknya. PC adalah produk baru pada tahun 1970 dan berkembang menjadi produk dewasa selama tahun 1990-an, 1980-an dan tahun 1990-an. Selama ini PC sedang dalam tahap produk standar. Dan sebagian besar proses manufaktur dan produksi dilakukan di negara-negara berbiaya rendah di Asia dan Meksiko. Teori siklus hidup produk kurang mampu menjelaskan pola perdagangan saat ini di mana inovasi dan manufaktur terjadi di seluruh dunia. Misalnya, perusahaan global bahkan melakukan penelitian dan pengembangan di pasar berkembang di mana tenaga kerja dan fasilitas yang sangat
terampil biasanya lebih murah meskipun diselesaikan di negara asal. Negara-negara berkembang atau pasar berkembang seperti India dan Cina menawarkan tenaga kerja terampil di fasilitas penelitian baru dengan biaya besar keuntungan atau penarikan akhirnya yang terbagi ke dalam beberapa tahapan atau fase. Kemudian yang kelima, kebijakan perdagangan internasional, kebijakan ekspor dan kebijakan impor. Kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Yang pertama, diskriminasi harga. Jika ditelaah lebih dalam, diskriminasi harga merupakan penetapan harga suatu barang yang berbeda di masing-masing negara. Kemudian pemberian premi, dumping, politik dagang bebas, larangan ekspor, dan kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Kemudian tujuan kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Tujuan kebijakan perdagangan internasional ialah untuk mendapatkan manfaat perdagangan yang akan menambah pendapatan dari suatu negara, meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor produk ke negara lain, kemudian meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, menstabilkan harga barang, dan menyerap banyak tenaga kerja. Kemudian keuntungan ekspor bagi suatu negara. Manfaat yang biasa kita dapat dari kegiatan ekspor adalah terbukanya peluang pasar baru di luar negeri. Selain itu, ini merupakan upaya untuk memenuhi investasi, meningkatkan devisa pada suatu negara, dan perluasan pasar domestik. Tentunya, semua kegiatan tersebut akan sangat berdampak pada perekonomian suatu negara. Kemudian kebijakan perdagangan internasional bidang impor yang ditetapkan pemerintah, diantaranya yaitu yang pertama, kuota impor. Pemerintah memerlukan kebijakan kuota impor dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua, pengenaan biaya masuk. Kemudian yang ketiga, pengendalian devisa. Yang keempat, subsidi. Yang kelima, larangan impor. Dan yang terakhir, devaluasi. Kemudian tujuan dari kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Untuk melindungi produksi dalam negeri dari ancaman produk sejenis yang produksi dari luar negeri, dibuatlah kebijakan perdagangan internasional di bidang impor yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan kelancaran usaha. Kemudian yang keenam, kebijakan perdagangan internasional, kebijakan perdagangan lainnya. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan negara atau pemerintah, baik langsung atau tidak langsung, untuk mempengaruhi struktur dan komposisi serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Kemudian tujuan utama perdagangan internasional. Yang pertama, menaikkan devisa negara. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Kemudian yang keempat, eksistensi tenaga kerja. Kemudian yang kelima, memenuhi kebutuhan di negara lain. Yang keenam, memperoleh keuntungan internal serta eksternal. Dan yang terakhir, memperluas pasar. Kesimpulan dari materi-materi tersebut yaitu ekonomi internasional merupakan ilmu yang mempelajari tentang seberapa banyak sumber daya yang langka dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam ruang lingkup kehidupan internasional. Ekonomi internasional berusaha menjelaskan tentang bagaimana hubungan ekonomi antar suatu negara dengan negara lain dapat mempengaruhi alokasi sumber daya baik antar dua negara atau antar beberapa negara. Perdagangan internasional sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jika suatu negara lebih banyak melakukan ekspor daripada impor, maka pendapatan nasional negara tersebut akan naik sehingga nantinya berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Para ekonomi Indonesia menganut beberapa teori yang dijelaskan oleh para ahli, diantaranya teori
praklasik, merkantilisme, dan teori klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo. Kebijakan merkantilisme satu yaitu mendorong ekspor sebesar-besarnya kecuali LM, sedangkan kebijakan merkantilisme 2 yaitu melarang atau membatasi impor dengan ketat kecuali LM. Adam Smith dan David Ricardo berpendapat setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional karena melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak, serta mengimpor barang jika negara tersebut memiliki ketidakunggulan mutlak. Teori modern sering disebut dengan teori analisa sistem atau teori terbuka yang memadukan antara teori klasik dan neoklasik. Teori organisasi modern melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan yang saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan. Perdagangan dengan negara lain kemungkinan dapat memperoleh keuntungan, yakni dapat membeli barang yang harganya lebih rendah dan mungkin dapat menjual ke luar negeri dengan harga yang relatif lebih tinggi. Perdagangan luar negeri sering timbul karena adanya perbedaan harga barang di beberapa negara. Harga biasanya sangat ditentukan oleh biaya produksi, perbedaannya dalam mendapatkan serta selera. Kegiatan ekspor dan impor diperlakukan oleh perusahaan atau negara. Ekspor dapat membantu meningkatkan pendapatan, sedangkan impor membantu mendapatkan barang atau jasa yang disediakan di dalam negeri. Dua kegiatan perdagangan internasional ini memiliki serangkaian kebijakan yang harus diterapkan dan dipatuhi oleh pihak yang terlibat di dalamnya. Hal ini dilakukan supaya tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut bisa tercapai. Pendidikan juga merupakan suatu indikator yang bisa mempengaruhi adanya pertumbuhan ekonomi yang bisa meningkatkan pendapatan di dalam masyarakat, sehingga pendidikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Begitupun sebaliknya, pertumbuhan ekonomi dapat memperlancar pendidikan di dalam suatu daerah maupun pedesaan. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.